saudaraku. Kali ini Ayah akan bercerita tentang bagaimana cara membuat teks drama. Apa yang perlu dilakukan sebelum kita membuat teks drama. Tapi marilah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Membuat teks drama ada beberapa langkah, ada 5 langkah yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus menciptakan tokoh utama. Kenapa? Karena inti drama adalah dialog, dan dialog diucapkan oleh tokoh. Tokoh yang menjadi pusat cerita adalah tokoh utama. Oleh karena itu, langkah pertama adalah menentukan tokoh utama. Tentukanlah nama, watak, gaya bicaranya. Dengan begitu, penulis telah menentukan inti yang menjadi nyawa drama tersebut. Jadi anak-anak, tokohnya dulu ditentukan. Nah, tokohnya, terus kira-kira nanti sifatnya bagaimana. Yang kedua adalah menciptakan konflik atau masalah. Loh, kok harus ada konflik, Pak? Ya. Iya. Jadi tiap cerita digerakkan oleh konflik atau masalah, termasuk drama. Oleh karena itu, setelah tokoh utama ada, langkah selanjutnya adalah menentukan konflik utama yang terjadi pada tokoh utama tersebut. Nah, masalahnya apa? Nah, kalau nanti kita ambil tentang COVID-19, nah kira-kira tokohnya itu bermasalah apa? Sehingga masalahnya itulah nanti yang akan kita ulas, yang kita jadikan sebagai patokan atau jalan ceritanya. Begitu. Yang ketiga adalah ciptakan latar yang mendukung. Latar yang mendukung akan menghidupkan cerita. Namun perlu diperhatikan bahwa latar yang penulis ciptakan haruslah memungkinkan untuk diwujudkan dalam panggung. Misalnya latarnya malam, atau tampilan latarnya misalnya di lingkungan rumah, nah itu kan, atau di lingkungan sekolah, atau saat anak-anak belajar pagi hari, siang hari, sore hari. Jadi latar kan bermacam-macam. Ada tempat, ada waktu. Misalnya di pagi hari, lah berarti latarnya waktunya adalah pagi hari. Nah, setelah menciptakan latar yang mendukung, langkah selanjutnya adalah menyusun alur. Nah, menyusun alur. Kenapa? Setelah tokoh, latar, dan konflik tersebut terbentuk, susunlah alur yang menyatukan ketiganya. Susunlah alur dengan logis. Tempatkanlah peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain secara cermat. Jadi biar nyambung. Jangan sampai ada lubang di dalam alur cerita yang akan membuat semuanya tidak masuk akal. Misalnya ceritanya pagi hari, tokohnya A, dialognya begini. Lah ternyata di segmen yang kedua tidak nyambung. Tokohnya kena COVID, di segmen kedua menikah. Ya masa mari kena COVID tok langsung menikah. Ya harus sembuh dulu, misalnya begitu. Nah, setelah disusun alurnya, baru dikembangkan kerangkanya. Berdasarkan kerangka yang sudah dibuat, nah kita dapat mudah menyusun naskah drama. Tambahkan penjelas latar, kata-kata narator, nama tokoh, dan petunjuk lakuan atau petunjuk
kegiatan. Misalnya tokohnya marah, ya misalnya sambil apa mukanya cemberut atau sambil membentak, dimasukkan di dalam kurung jadi keterangannya, sambil tersenyum dan lain-lain. Contoh lah misalnya di pagi hari, dengan senyumnya dia membuka jendela mengharapkan cahaya matahari masuk ke dalam rumahnya misalnya, dan lain-lain. Jadi ada petunjuk lakuan. Biasanya ada narator lah, naratornya itulah yang membuat ceritanya menjadi hidup. Hanya itu saya kira anak-anak yang bisa saya sampaikan, sedikit saja. Silahkan dikembangkan. Kalau ada apa-apa langsung kita diskusi dalam grup. Hidupkan grupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.